Mari orang saleh dengan sukacita, marilah ke Betlehem, marilah. Mari menyembah Raja atas karyanya, mari menyembah Dia, mari menyembah Dia, mari menyembah Yesus Al-Masih. Nyanyian malaikat, sorak dan puji, surga nyanyi indah dan permai. Pujilah Allah dalam tempat tertinggi, mari menyembah Dia, mari menyembah Dia, mari menyembah Yesus Al-Masih. Ya Yesus yang jadi pada hari ini, ku persembahkan hormat tak terperi. Allah menjelma manusia sejati, mari menyembah Dia, mari menyembah Dia, mari menyembah Yesus Al-Masih, mari menyembah Yesus Al-Masih. Hidupan Tuhan dapu dawang kuasa daw, kontok lintuhun hiti daton. Na ingka di awalay no ko susuwon daw, dohilo ipait lahir. Ngaharo hiti ginawaku, no siliw Tuhan do Rajaku. Ngaharo hiti iginawaku, no siliw Tuhan Rajaku. Haroti onon do dupo tong bolong, hirit lindung do kokoyuan. Nga Tuhan opo ong lumama sirip tanah, ong opu sohondo tulu. Ngaharo hiti ginawaku, no siliw Tuhan do Rajaku. Ngaharo hiti iginawaku, no siliw Tuhan Rajaku. No iti Tuhan no boros do kapasi, ini poy duriti tulundaw. Nga arago to ginawa tulundo Tuhan, ompo solibono tulun. Say Tuhan opo nutunan, domina ngampun do dosaku. Say Tuhan opo ngitutunan, domina ngampun dosaku. Sorak korikot o Tuhan do koinuo, mandado kutlohon Tuhan. Kahiti surga semua ngitwalaiku, haroti onon nuhiti. Omoropo no ginawaku, sebab ngalohowon okutka. Omoropo no
ginawaku sebab Lahawan akutkan. Malam kudus, sunyi senyap. Siapa yang belum lelap? Ayah bunda yang tinggallah terus jaga anak yang maha
Yesus Anda ngakoni kawalai tutulun dong kaya Suai ko hirit suang dokang dan dosapi Om sakot dono koring opinada pandang Hosiana no kutka Oi Tuhanku Yesus Doko mosikinanu Opa kaya dogo Om ika omangangat Dogo mulihino Ipalai tamatoko ihino it surga Bintang terang menyinari para gembala Penantian orang majus telah digenapi Lahirlah Yesus Raja, Imam dan Nabi Immanuel, Tuhan bersama kita Bersukacitalah di dalam namanya Yesus Tuhan, pembebas kita Ku angkat jiwa, ku bersyukur kepadanya Keselamatan di dalamnya Syukur untuk selamanya Semua bangsa jadi satu dalam kasih-Nya Nubuatan para nabi telah digenapi Lahirlah Yesus Tuhan di dalam hati Menerangi hidup kita semua Bersukacitalah di dalam namanya Yesus Tuhan, pembebas kita Ku angkat jiwa, ku bersyukur kepadanya Keselamatan di dalamnya Syukur untuk selamanya Bersukacitalah di dalam namanya Yesus Tuhan, pembebas kita Ku angkat jiwa, ku bersyukur kepadanya Keselamatan di dalamnya Syukur untuk selamanya 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 Pada Pada
sunyi, gembala jaga domba. Tiba-tiba terdengar nyanyi suara malaikat. Semua bersuka cita dengar kabar bahagia. Lahir ke dunia Yesus penebus dosa. Oh, bersorak, bernyanyi lagu gembira. Sambut bayi yang kudus, Putra tunggal Allahu, semua bersuka cita dengar kabar bahagia. Dia lahir ke dunia Yesus menebus dosa. Oh, bersorak, bernyanyi lagu gembira. Sambut bayi yang kudus, Putra tunggal Allahu, semua bersuka cita dengar kabar bahagia. Lahir ke dunia Yesus penebus dosa. Yesus penebus dosa. Yesus lahir ke dunia. Pam pam rararam pam param pararam parararam pam parararam pam pam parararam pam param pararam parararam. Kitab suci menubuatkan kelahiran Raja Yesus penebus datang, lahir di Bethlehem. Jangan takut, hai gembala, inilah sukacita, membawa kabar berita di seluruh dunia. Gemuruh alat nyanyi, Raja damai datang, membawa hidup yang kekal selama-lamanya. Jangan takut, hai gembala, inilah sukacita, membawa kabar berita di seluruh dunia. Gemuruh alat nyanyi, Raja damai datang, membawa hidup yang kekal selama-lamanya. Gemuruh alat nyanyi, Raja damai datang, membawa hidup yang kekal selama-lamanya. Membawa hidup yang kekal selama-lamanya. Membawa hidup yang kekal selama-lamanya. Shalom dan selamat Hari Natal pada semua jemaat SIB Keliangau. Harap semua jemaat yang menonton ibadah online ini dalam keadaan yang sehat dan bergembira. Unikan tahun ini, meskipun dalam keadaan pandemik, kita bersyukur karena kita masih dapat merayakan Natal bersama keluarga dan juga jemaat yang lain walaupun mengikuti ibadah online. Jangan lupa untuk ambil gambar Anda sekeluarga dan kongsikan kepada jemaat yang lain. Kita juga boleh bercerita sambil ibadah online ini berlangsung.
Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk dalam ruangan doa. Puji Tuhan, pada hari ini, pagi ini kita mulakan acara kebaktian Natal kita pada tahun ini. Kita bersyukur karena kita masih ada kesempatan, dan mari kita berdoa untuk memulakan acara kebaktian Natal online di dalam SIB Kaliangau. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur karena Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah Juru Selamat kami. Engkaulah Raja di atas segala Raja, dan Engkaulah Tuhan di atas segala Tuhan. Dan tidak ada yang seperti Engkau. Itulah sebabnya Tuhan, kami bersyukur karena kesempatan ini kami pergunakan sekali lagi untuk mengingatkan kebaikan-Mu dan kasih-Mu yang begitu besar kepada dunia. Dan kami bersyukur Tuhan karena kami masih hidup dan ada kesempatan pada tahun ini sekali lagi merayakan hari Christmas di dalam melalui online, karena kami tidak bebas untuk berada di dalam gereja karena masalah-masalah yang mengenai virus corona yang sedang melanda di dalam negara kami. Oleh sebab itu, Bapak Surgawi, kami mulakan acara kebaktian ini di dalam penyertaan Tuhan dan pelindungan Tuhan, dan Tuhanlah memberkati tim pujian penyembahan untuk membawa jemaat untuk menyembah Engkau dan memuji Engkau. Dan juga pada pagi ini juga kami mau mendengar firman-Mu, dan berkatilah Tuhan dalam melalui pendengaran firman-Mu Tuhan, supaya melalui pendengaran firman-Mu kami semua diberkati, walaupun melalui online, tapi kuasa Roh-Mu Tuhan tidak terbatas untuk bekerja melalui ibadah kami dan juga pendengaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Mari kita dengar ucapan daripada pengerusi pelaksana Natal untuk tahun ini. Shalom, salam damai dalam kasih Kristus kepada semua jemaat SIB Kaliangau. Kasih untuk dunia yang terhilang, itulah tema Natal kita pada kali ini. Begitu dalam maksud tema kita tahun ini sesuai dengan keadaan pandemik masa kini, di mana kita merasakan berbagai cabaran dan dugaan dan seakan-akan terhilang. Namun di sebalik duka dan dugaan yang kita alami, kasih Tuhan itu tetap ada dan selalu ada untuk kita. Sama-sama kita mendalami apakah maksud dunia terhilang itu yang akan disampaikan oleh pasangan pastor sidang kita, yaitu Pastor Kina Itin untuk siri pertama hari ini, dan Pastor Timar untuk siri kedua, yaitu pada 31 hari bulan nanti menjelang sambutan tahun baru. Akhir kata, saya merangkap pengurusi jawatan kuasa Natal 2020 ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada tim multimedia kerana bertungkus lumus menyiapkan video ibadah Natal. Tidak lupa juga kepada semua EJK pelaksana Natal atas kerjasama yang diberikan. Selamat Hari Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Mari kita tetap teguh dan bertekun bekerja di ladang Tuhan. Puji Tuhan untuk semangat jemaat yang tetap untuk meneruskan kebaktian Natal kita tahun ini. Tuhan memberkati kita dan juga pelayanan kita. Jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami persiapkan hati dan pikiran kami Tuhan untuk memuji dan memuliakan Engkau. Karena karya yang terbesar di dalam hidup kami adalah Engkau. Pengorbanan Engkau yang mulia, itulah sebab kami untuk mau memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa di syurga untuk kasih-Mu yang begitu besar. Ini pujian daripada hati kami. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya
pujian ini, kasih yang terindah. Haleluya Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalammu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah. Kasih-Mu karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Katakan Yesus, Kau ku kagumi. Kau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya Tuhan, kami bersyukur untuk kasih-Mu Tuhan.
menyembah Allah selain memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih untuk kasih-Mu yang mulia dan karya anugerah-Mu yang besar untuk dunia yang hilang. Saat ini kami mau mendengarkan firman Engkau. Engkau buka hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan. Shalom dan selamat pagi kepada seluruh jemaat SIB Keliangau yang sedang mengikuti ibadah Natal online. Selamat Hari Natal. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita semua. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang mengasihi kami bersyukur atas pimpinan dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami hingga saat ini. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Mari berbicaralah kepada kami. Berilah kepada kami pengertian tentang kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami yang kami mohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pada kebiasaannya kita merayakan Natal di gedung gereja, tetapi pada tahun ini kita merayakan Natal di rumah atas talian maya bersama keluarga. Inilah norma baru pandemik COVID-19. Terima kasih kepada yang menyediakan hiasan latar yang cukup cantik sesuai dengan tema. Melihat saja warna merah sudah jelas berbicara tentang dosa. Dikatakan dalam Yesaya 1 ayat 18, dosa itu merah seperti kirmizi, merah seperti kain kesumba. Istilah ini dipakai karena merah adalah warna yang terang, boleh menimbulkan kotoran yang pekat. Satu-satunya warna dasar yang kelihatan memiliki konsep yang jelas dalam pikiran orang Ibrani ialah merah. Gambar bintang adalah tanda lahirnya seorang raja, dan raja yang dimaksudkan ialah Yesus. Di dalam Lukas 19 ayat 10 ialah kata-kata Yesus yang terakhir setelah peristiwa pemungut cukai bernama Zakius yang dicari oleh Yesus untuk diselamatkan. Yesus mengumumkan satu dari tujuannya datang ke dalam dunia ialah untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tema Natal pada kali ini, kasih untuk dunia yang terhilang. Inti dari tema ini ialah kasih, di mana ia bertindak untuk menyelamatkan dunia yang terhilang. Saya ajak kita membaca Yohanes bab 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat yang paling terkenal di dalam Alkitab dan yang paling disukai. Tidak ada ayat Alkitab yang menjelaskan Injil Kristus yang lebih jelas dari ayat ini. Jika kita memahami ayat ini, maka kita akan memahami inti Alkitab. Tetapi jika kita tidak memahami ayat ini, tidak peduli berapa kali kita membaca Alkitab dari Perjanjian Lama hingga Perjanjian Baru, pernah belajar kelas Alkitab, sudah berapa lama menghadiri ibadah di gereja, atau seberapa baiknya kita telah kehilangan inti pengajaran dari Perjanjian Baru. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 menjelaskan kepada kita tentang kasih Allah. Pertama, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kata dunia di sini tidak ada hubungan dengan bumi, tetapi berhubungan dengan manusia yang hidup di muka bumi ini. Apakah yang ada di dalam diri manusia yang menyebabkan Allah mengasihi manusia? Apakah alasan Dia mengasihi dan mencari kita yang terhilang? Ada satu hal yang dapat kita pastikan. Allah tidak mengasihi kita karena kita patut dikasihi.
Tetapi keadaan manusia sejak jatuh dalam dosa bersifat selalu memberontak dan tidak taat. Yeremia 17 ayat 9 menjelaskan hati manusia tak dapat diduga, paling licik dari segala-galanya dan terlalu parah penyakitnya. Telah dirusakkan oleh dosa sehingga kita pun tidak menyadari betapa rusaknya hidup kita. Roma 3, 10 hingga ayat yang ke-12 menjelaskan keadaan manusia semula jadi yang belum diperbaharui secara rohani. Tidak ada seorang pun yang benar, tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah, yang menyembah Allah. Tidak ada yang berbuat baik, semuanya telah sesat. Tetapi 1 Yohanes 4 ayat 8 memberitahu kita bahwa Allah adalah kasih. Tidak ada pernyataan yang lebih penting dari itu. Allah itu kasih. Karena sifat Allah adalah kasih. Ia harus menunjukkan kasih yang rela berkorban. Ini tidak dapat dijelaskan dengan pikiran manusia. Tidak dapat dijelaskan dengan filsafat. Filsafat merupakan sebuah pembelajaran yang membahas tentang fenomena yang ada dalam kehidupan dan pemikiran manusia. Bahkan dengan agama buatan manusia. Pada kenyataannya, kita tidak akan memahami kebenaran ini jika Alkitab tidak menyikapkan ini kepada kita. Sungguh luar biasa kasih Allah terhadap dunia ini. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalimat seterusnya menjelaskan kepada kita tentang pemberian Allah. Kedua, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Bukti kasih Allah yang sesungguhnya telah dinyatakan dengan kehadiran Yesus Kristus di dunia. Cara Allah menjadikan dunia dan seisinya baik semula, yaitu melalui suatu karya di mana Dia mengutus anaknya yang tunggal. Allah tidak lagi mengutus para nabi ataupun malaikat-malaikat, tetapi Sang Putranya. Allah melakukan sesuatu yang benar-benar mengagumkan karena kasih-Nya yang begitu besar kepada manusia yang terhilang. Apa yang Allah maksudkan adalah Ia begitu mengasihi manusia yang telah jatuh ke dalam dosa, sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal. Ini berbicara tentang Allah menempatkan Yesus ke dalam rahim Maria tanpa ayah manusia. Itulah sebabnya firman Tuhan menyebut Yesus sebagai anaknya yang tunggal. Tetapi Allah memberikan Yesus dengan cara yang lain, yaitu Allah bukan hanya memberikan Yesus melalui dilahirkan oleh anak darah, namun Allah juga memberikan Dia untuk mati di atas kayu salib agar dosa pelanggaran kita diampuni. Alkitab berkata, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Di dalam Roma 5 ayat yang ke-8. Allah memberikan Dia mengalami siksaan kejam yang tak terkatakan, pukulan, cambukan, dan dipakukan di atas kayu salib untuk menyediakan penebusan penggantian bagi dosa-dosa kita. Penggantian berarti seseorang yang menggantikan tempat orang lain. Kristus mati menggantikan tempat kita untuk membayar hukuman dosa-dosa kita. Sehingga Allah menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Roma 3 ayat 26. Tujuannya jelas. Allah tidak hanya menawarkan keselamatan, tetapi memberikan keselamatan kepada semua manusia. Pada hakikatnya Allah mau kita hidup dan bukan binasa, sehingga Allah tidak berkira sebesar apakah dosa yang telah kita lakukan. Kata mengaruniakan berisi satu buah pikiran lagi, yaitu bahwa keselamatan adalah suatu pemberian. Kita tidak dapat memperolehnya, kita tidak layak menerimanya. Keselamatan adalah pemberian. Cuma-cuma karena Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal.
Bagaimanakah cara kita memperoleh pemberian itu? Dikatakan di dalam Yohanes 3 ayat 16. Ketiga, supaya barang siapa yang percaya kepadanya, seorang yang percaya kepada Yesus Kristus dijamin mendapat hidup kekal. Satu-satunya cara agar kita menerima berkat dari pemberian kasih Kristus adalah dengan percaya di dalam Dia. Yakin, setia, tunduk. Inilah kepastian terbesar bagi keselamatan kita. Berarti percaya ke dalam Yesus dan meletakkan iman kita langsung ke dalam Yesus Kristus. Percaya Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Di dalam ayat berikutnya menjelaskan kepada kita berkat-berkat yang kita peroleh dari menerima pemberian Kristus. Keempat, tidak binasa, melainkan memiliki hidup yang kekal. Kata binasa dalam ayat ini adalah hilang, terbuang, mengalami kebinasaan dan kematian. Kata binasa di sini tidak hanya menunjukkan pada kematian jasmani, tetapi pada perpisahan kekal dengan Allah dan pada hukuman kekal di neraka. Ketika kita datang kepada Yesus melalui iman dan percaya ke dalam Dia, kita menerima dua keuntungan. Pertama, kita tidak akan binasa. Ini berarti kita tidak akan masuk ke dalam neraka. Mengapa? Karena Yesus berkata, "Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku." Dalam Yohanes 10 ayat 28. Kedua, ketika kita datang kepada Yesus dan percaya di dalam Dia, saat itu juga kita menerima hidup yang kekal. Efesus 2:8 ayat 9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Keselamatan itu semata-mata anugerah Allah. Artinya, tidak ada sedikit pun yang melibatkan jasa dan usaha manusia. Kasih karunia, keselamatan adalah usaha Tuhan mengembalikan manusia kepada rancangannya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inilah kasih yang sesungguhnya yang telah turun meninggalkan segala kemuliaan. Mengambil rupa seorang hamba hanya untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Apakah kita sedang terhilang? Setiap orang yang menjauhi Tuhan, menjauhi persekutuan, menjauhi kebenaran firman Tuhan, menjauhi kehidupan doa yang intim dengan Tuhan, dia sedang terhilang. Diberkatilah orang yang sadar yang dia sedang terhilang. Kegelisahan hatinya akhirnya membuat dia kembali kepada panggilan Yesus yang sedang mencari dia. Kita dipanggil untuk mengalami pertobatan sejati. Pertobatan adalah respon yang benar akan Allah. Jangan tolak suaranya yang memanggil Anda. Kembalilah kepadanya. Kembalilah hari ini juga. Karena Yesus mau mendapatkan Anda, menggendong Anda, dan bersukacita bersama-sama dengan seluruh pasukan bala tentera malaikat di surga. Karena domba yang terhilang kini telah kembali. Kasih Allah bersifat pribadi. Mengenal kita secara individu dan mengasihi kita secara pribadi. Kasih-Nya yang hebat yang tidak mempunyai awal dan akhir. Kita harus menyadari bahwa jika kita menjauhkan diri dari Allah, kebinasaan kekal semakin dekat dengan kita. Sebaliknya, jika kita tetap mendekat kepadanya, keselamatanlah yang mendekat dengan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Allah rindu kita semua mengalami betapa lebar, panjang, tinggi, dan dalamnya kasih Kristus. Bahkan lebih istimewa lagi, kita juga boleh menyelamatkan sesama saudara yang terhilang melalui kesaksian hidup kita tentang kasih-Nya yang begitu besar. Ingatlah selalu ada kasih yang mencari dan menyelamatkan. Dan kasih itu siap menghampiri
serta memulihkan hidup kita. Amin. Haleluya, mari kita memuji Tuhan. Gerak-gerakkan badanmu, mari kita menari, memuliakan Tuhan. Siang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Naikkan syukur, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hey! Berikan sorak-sorai untuk Tuhan. Sekali lagi. Yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hey. Berikan senyuman pada orang tepi, orang belakang, orang depan kalau ada. Naikkan syukur, mari kita memuji, meninggikan nama Tuhan. Naikkan syukur, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Haleluya, beri sorak-sorai untuk Tuhan kita. Mari kita ambil masa ini untuk kita berdoa syafaat. Kita berdoa untuk frontliners yang sedang bertungkus lumus dan menangani coronavirus pada saat ini. Bapa di surga, kami sangat bersyukur karena Engkau sudah memberi kami kesempatan pada malam hari ini untuk bersama-sama di dalam ibadah Natal. Dan dalam kesempatan ini Tuhan, kami mau berdoa khusus bagi mereka yang sedang bertungkus lumus, khususnya yang bekerja sebagai frontliners untuk mencegah penularan wabah COVID-19. Doa beri mereka hikmat, kebijaksanaan, beri mereka semangat, kekuatan untuk terus dapat melaksanakan tugasan mereka dengan penuh bersandar kepada Engkau. Dan kami mohon juga agar lewat tugas mereka menjalaninya, Engkau memberkati mereka sehingga mereka dapat menikmati atau melihat Allah bekerja lewat mujizat-mujizat di dalam mereka bertugas. Kita juga berdoa bersama-sama untuk ahli-ahli jemaat dan golongan-golongan yang terkesan mungkin karena kehilangan pekerjaan dan menghadapi masalah keuangan waktu menghadapi krisis pandemik dan juga untuk ekonomi keluarga. Bapa di surga, kami sangat bersyukur karena Engkau Allah yang sangat baik.
dan Engkau yang senantiasa memberi petunjuk dan pimpinan bagi kebutuhan dan keperluan bagi setiap keluarga kami. Khususnya bagi mereka yang kehilangan pekerjaan, yang sedang struggle di dalam mencari rezeki bagi keluarga mereka. Tuhan, kami mohon Engkau buka pintu-pintu rezeki bagi mereka, sehingga mereka dapat menikmati damai dan sukacita daripada Tuhan. Kami juga mau berdoa Bapa untuk supaya terwujudnya vaksin yang boleh mengekang penularan pandemik ini, supaya Tuhan semua orang yang memerlukannya dapat menikmati vaksin ini dan dicegah daripada mendapat ataupun kena virus yang sedang menular ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga mau berdoa untuk jemaat yang di SIB Kaliangau ini, supaya Tuhan akan terus dan tetap memberi mereka kekuatan walaupun sudah lama hampir setahun Tuhan tidak ada pertemuan-pertemuan sepanjang pandemik ini di dalam gereja. Tetapi kami yakin pasti dimanapun mereka berada, baik di rumah mereka, mereka dapat mengalami penyertaan Tuhan lewat lawatan-lawatan Tuhan di dalam ibadah-ibadah yang mereka ikuti, baik ibadah melalui online yang dilaksanakan di mana jua. Dan kami percaya Tuhan adalah Allah yang baik dan senantiasa melawati mereka dengan damai dan kasih daripada Tuhan. Kami juga mau berdoa Bapa di surga bagi ahli keluarga yang kehilangan orang-orang tersayang oleh karena pandemik ini Tuhan. Kami mohon Engkau memberi mereka penghiburan, damai, dan ada sukacita walaupun kehilangan, karena tahu pasti bahwa mereka yang sudah pergi sudah bersama-sama dengan Bapa. Dan Bapa di surga, kami juga mau mendoakan bagi anak-anak kecil supaya tidak tertekan tinggal di rumah dan dapat belajar dari rumah sepanjang pandemik ini, bahkan menikmati damai sukacita yang daripada Tuhan lewat acara-acara yang sedang dilaksanakan oleh mereka yang berwawasan untuk melaksanakan. Terima kasih Bapa di surga, karena kami tahu Bapa kami Bapa yang kudus, Bapa yang mulia, Bapa yang agung. Dan di samping kami merayakan perayaan Natal tahun ini, kami mengucap syukur karena kami pasti Engkau sudah mendengar seru doa kami, Engkau melihat keperluan dan kerinduan kami. Dan biarlah Tuhan, di dalam keadaan sebegini pun, damai dan sukacita Tuhan akan terus menyertai kami. Terima kasih Bapa. Di dalam dan atas nama Tuhan kami Yesus Kristus, kenaikan pujian, syukur, dan hormat ini. Amin. Halo, Merry Christmas. Hari ini kami dengan tim akan pergi ke rumah setiap jemaat untuk hantar hadiah. Yang sunyi, kembali jaga doa. Tiba-tiba terdengar nyanyi suara malaikat. Semua bersuka cita, dengar kabar bahagia. Lahir ke dunia, Yesus penebus dosa. Oh, bersorak bernyanyi lagu gembira. Sambut bayi yang kudus, Putra tunggal Allahu, semua bersuka cita, dengar kabar bahagia. Dia lahir ke dunia. Ya, habis sudah kami menghantar semua hadiah kepada jemaat. Harap semua jemaat gembira, dan dengan itu kami mengucapkan Merry Christmas. Jemaat, mari kita berdoa
doa untuk penutup. Bapa di surga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau sudah menyertai ibadah kami pada pagi ini. Dan saya yakin Tuhan, apa yang sudah kami lakukan, Tuhanlah yang bekerja terus lewat melalui apa yang kami sudah persembahkan bagi Engkau. Baik dalam puji-pujian, dan juga Tuhan dalam pendengaran firman-Mu. Tuhan kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu. Dan kiranya Tuhan, terus-menerus Engkau memimpin gereja ini dan jemaat-Mu Tuhan. Di dalam terus mendekat dengan Engkau. Dan kami bersyukur juga Tuhan, karena kami yang hilang, kami sudah ditemukan. Dan biarlah kami terus-menerus berjuang untuk menjadi pengikut-Mu Tuhan sepanjang umur hidup kami. Terima kasih Bapa Surgawi. Saya percaya Tuhan Engkau melihara jemaat-Mu di SIB Kaliangau dan juga anak-anak Tuhan dimanapun berada. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita sudah sampai ke penghujung acara kebaktian ini. Jangan lupa untuk ambil gambar Anda sekeluarga supaya kita dapat kongsikan itu kepada jemaat yang lain. Tetap terus bersukacita dan kekal selamat dimanapun Anda berada. Sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Natal dan kita jumpa lagi di kebaktian Tahun Baru. Bye! Shalom ku ucapkan pada teman-teman semua. Salam Natal ku ungkap. Ingatlah kasih Tuhan yang hidupkan kita. Mari semua kita panjatkan syukur. Ada Yesus Kristus yang lahir bagi kita. Mari semua kita puji namanya, karena kasih-Nya nyata bagi dunia yang hilang. Nyanyi bagi Dia, kau mau selalu puji namanya atas kasih anugerahnya yang berkelimpahan bagi kita. Mari semua kita panjatkan syukur. Ada Yesus Kristus yang lahir bagi kita. Mari semua kita puji nama